maksimal itu 30% dari penghasilan teman-teman. Itu maksimal ya. Jangan lebih dari 30%. Itu resikonya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas pinjaman online Kredivo. Buat teman-teman yang sudah melakukan pinjaman atau cicilan di aplikasi Kredivo, sebaiknya teman-teman harus hindari hal-hal berikut ini agar nanti data diri teman-teman itu tidak jelek di Slick OJK dan bahkan di BI checking. Ya, jadi apa Bang untuk hal-hal yang harus kita hindari? Jadi untuk teman-teman yang akan melakukan pinjaman dan sudah mempunyai pinjaman di aplikasi Kredivo, teman-teman harus perhatikan cicilan atau tagihan dari pinjaman teman-teman. Artinya seperti ini, teman-teman harus setiap bulannya harus lancar untuk menjaga agar nanti di kemudian hari jika teman-teman sudah melunasi tagihan di aplikasi Kredivo, maka teman-teman itu tidak akan susah payah melakukan pengajuan kembali. Bahkan ada salah satu teman saya yang setelah dia melunasi tagihannya, dia tidak meminjam kembali, itu ditelepon atau di email dari aplikasi Kredivo, dia itu menawarkan pinjaman kembali ya teman-teman. Jadi limitnya itu lebih tinggi dari sebelumnya, dikarenakan ya dia itu setiap bulannya itu lancar untuk pinjaman di Kredivo-nya, tidak pernah nunggak. Jadi di video ini saya akan membahas apakah ada DC lapangan dari Kredivo. Jawabannya ada ya teman-teman. Kenapa saya tahu ada? Jadi saya pernah sharing-sharing dengan teman-teman yang sudah mempunyai pinjaman di aplikasi Kredivo, baik itu pinjaman Kredivo yang lancar maupun yang telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi Kredivo. Jadi untuk DC dari lapangan dari Kredivo itu akan mengunjungi rumah teman-teman itu setelah teman-teman gagal bayar atau telat bayar selama 90 hari atau 3 bulan lamanya teman-teman tidak melakukan cicilan, maka teman-teman siap-siap akan didatangi oleh DC lapangan dari aplikasi Kredivo. Dan untuk DC lapangan dari aplikasi Kredivo ini masih belum merata ya. Artinya hanya kota-kota besar saja yang ada DC Kredivo-nya dan tidak menutup kemungkinan untuk kota-kota lainnya itu bakalan ada DC dari Kredivo. Kenapa? Dikarenakan ini mau akhir tahun ya teman-teman. Biasanya untuk di akhir tahun seperti ini, pihak atau perusahaan pinjaman online semisal Kredivo itu akan gencar melakukan penagihan kepada orang-orang yang belum membayar cicilan ataupun telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Kredivo, yaitu ya itu pasti nanti akan ada DC lapangan yang ikut serta membantu kinerja perusahaannya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk informasi apakah ada DC lapangan dari Kredivo itu pasti ada ya. Nah bagaimana Bang kalau misalkan kita telat 1 bulan? Ya kalau telat 1 bulan teman-teman itu pasti akan terus ditelepon oleh pihak dari Kredivo, dan tidak menutup kemungkinan teman-teman itu akan ditelepon juga kepada kontak darurat yang sebelumnya telah teman-teman diinfo ketika teman-teman sudah melakukan registrasi di aplikasi Kredivo. Nah nanti teman-teman kasih tahu aja ya untuk kontak darurat teman-teman itu bahwa teman-teman memang sudah mempunyai pinjaman di aplikasi Kredivo, namun saat ini belum bisa untuk membayar cicilannya. Seperti itu saja ya teman-teman. Teman-teman harus kasih tahu kepada kontak daruratnya, dikarenakan nanti juga untuk DC dari Kredivo itu akan membantu menagih kepada teman-teman melalui kontak darurat. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk DC lapangan dari Kredivo. Nah saran saya, jika teman-teman sudah memiliki pinjaman di aplikasi Kredivo, teman-teman harus jaga kualitas kredit teman-teman, jaga data diri teman-teman, dikarenakan nanti misalkan ketika teman-teman akan melakukan cicilan KPR, kemudian teman-teman akan melakukan pinjaman ke bank, itu kalau misalkan kita
statusnya lancar dan statusnya itu sudah tidak mempunyai pinjaman, itu tidak susah ketika akan melakukan pinjaman di KPR. Jadi seperti itu ya teman-teman, jaga kualitas kredit teman-teman, sesuaikan pinjaman dengan kebutuhan ya. Penghasilan kita 5 juta, pinjamnya itu sekitar 3 juta, itu tidak boleh ya teman-teman. Ketika teman-teman akan melakukan pinjaman online, baik itu pinjaman online Kredivo, baik Akulaku dan lain sebagainya, maksimal itu 30% dari penghasilan teman-teman. Itu maksimal ya. Jangan lebih dari 30%. Itu resikonya sangat tinggi sekali ya teman-teman. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman didatangi DC dari Kredivo, kemudian di WhatsApp dari DC yang mengatasnamakan Kredivo, boleh deh teman-teman sharing-sharing komentarnya, sharing-sharing informasinya di kolom komentar agar saya dan lain-lainnya itu mengetahui informasi mengenai DC lapangan Kredivo. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian informasi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.